Hello students, my name is VP Aprila. You can call me Miss VP, and I'm going to teach English lesson for the 10th grade in the second semester. So today we're going to continue learning about simple past tense and present perfect tense. Jadi hari ini kita akan lanjut mempelajari tentang simple past tense dan present perfect tense. Pembahasan ini ada di chapter 8 di buku paket bahasa Inggris kalian. Jadi selama menonton video ini, kalian juga bisa sambil membaca buku tersebut. So, in this lesson, you will learn to identify the meaning, social function, text structure, and linguistic elements of simple past tense and present perfect tense. Jadi pada bab ini, kita akan mempelajari untuk mengidentifikasi makna, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari simple past tense dan present perfect tense. Not only that, you will also learn to compose oral or written transactional text using simple past tense and present perfect tense. Jadi selain itu, kalian juga akan mempelajari cara untuk membuat teks transaksional secara tertulis maupun oral atau lisan menggunakan simple past tense dan present perfect tense. Let's start with simple past tense. Nah, kapan sih simple past tense itu kita gunakan? Simple past tense is used to talk about a completed action that happened in the time before now. Saat kita ingin ngebahas tentang kejadian masa lampau. Jadi, saat kita ingin membicarakan tentang hal-hal yang sudah berlalu, kita menggunakan tenses yaitu simple past tense. Nah, apa sih ngebedain simple past tense dengan tenses-tenses yang lain? Nah, pada simple past tense, kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja jenis kedua. Ingat bahwa dalam bahasa Inggris ada 3 jenis kata kerja. Simpelnya kita sebut saja kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Verb 1, verb 2, and verb 3. Nah, di simple past tense kita gunakan kata kerja yang kedua. Misalnya, kita mau bilang berjalan. Berjalan dalam bahasa Inggris adalah walk. Tapi bentuk keduanya atau verb 2-nya adalah walks. Ada ed di ujungnya. Itu menunjukkan kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja jenis kedua. Atau contoh yang lainnya, misalnya eat, e-a-t. Lalu kita ubah menjadi bentuk kedua, jadi a-t-e, eat. Jadi eat berubah jadi ate. Jadi misalnya kita mau bilang saya makan ayam goreng kemarin. Kemarin kan lampau, berarti kita bilangnya I ate fried chicken yesterday. Jadi kita nggak pakai eat, kita pakai ate. Nah, saat kita mau menggunakan simple past tense, kita juga dapat melihat tadi keterangan waktu atau adverb of time. Adverb of time yang bisa kita gunakan dalam simple past tense contohnya yesterday, kemarin, last night, kemarin malam, last month, bulan lalu, atau kita gunain ago, misalnya 2 years ago, 2 tahun yang lalu, long time ago, pada zaman dahulu kala. Sekarang, bagaimana cara kita membuat kalimat menggunakan simple past tense? Ingat, kalimat itu ada 3 jenis, positif, negatif, and interrogative. Nah, untuk kalimat positifnya, kita menggunakan subject plus verb to atau kata kerja kedua. Contohnya, I went to school. Saya pergi ke sekolah. Untuk kalimat negatifnya, kita menggunakan subject plus did not. Did not di sini artinya tidak. Jadi, subject plus did not. Verb 2 tadi berubah menjadi verb 1 atau kata kerja ke-1. Jadi subject plus did not plus verb 1. Misalnya tadi kalau positifnya I went to school. Berarti kalau negatifnya kita bilang I didn't atau did not go to school. Untuk interrogatifnya kita pakai did-nya di depan. Jadi did plus subject plus verb 1. Jadi misalnya did you go to school? Apakah kamu pergi ke sekolah? Seperti itu. Oke, kalau barusan kita ngebahas tentang simple past tense, sekarang kita ngebahas tentang present perfect tense. Present perfect tense itu kapan sih kita pakai? Present perfect tense is used to indicate a link between the past and the present. Jadi, untuk menunjukkan hubungan antara masa lampau dengan sekarang. Ciri-khas dari present perfect tense ini kita bisa lihat dari adverb of time-nya. Adverb of time yang kita gunakan dalam present perfect tense contohnya just, already, yet, ever, never, for 5 years, untuk 5 tahun, since 2010, sejak 2010. Dalam menggunakan present perfect tense, bentuk kalimat positifnya, kita menggunakan subject plus has atau have, lalu diikuti oleh verb ketiga. Ingat kata kerja jenis yang ketiga. Nah, kapan kita menggunakan has, kapan kita menggunakan have? Kita menggunakan have untuk subjek yaitu I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita.
Jadi are you, they, we kita gunakan have. Sedangkan untuk he, she, it, dia kita menggunakan has. Jadi setelah have ataupun has diikuti oleh kata kerja jenis ketiga. Misalnya kata kerja pertamanya walk, berjalan. Kata kerja ketiganya juga walked, tinggal tambahin a day. Atau contoh yang lainnya, kata kerja pertamanya drink, minum. Kata kerja jenis ketiganya adalah drunk. Sekarang bagaimana cara kita ini membuat kalimat menggunakan present perfect tense? Ingat ada 3 jenis kalimat, positif, negatif, and interrogative. Contoh kalimat positifnya kita menggunakan subject plus has atau have lalu diikuti oleh verb ketiga seperti yang dijelaskan sebelumnya. Contohnya, I have worked for 3 years. Saya sudah bekerja selama 3 tahun. Contoh untuk kalimat negatifnya kita menggunakan subject plus has atau have ditambah not baru diikuti oleh verb ketiga. Jadi misalnya I have not worked for 3 years. Saya belum bekerja selama 3 tahun. Sedangkan untuk bentuk interrogatifnya kita letakin have atau has di depan. Setelah have atau has diikuti oleh subject. Setelah subject baru diikuti oleh verb ketiga. Misalnya, have you worked for 3 years? Apakah kamu sudah bekerja selama 3 tahun? Seperti itu. Sekarang gimana kalau subjeknya menggunakan she? Contohnya adalah she has worked for 3 years. Ingat, he, she, it menggunakan has. Jadi, she has worked for 3 years. Dia sudah bekerja selama 3 tahun. Atau negatifnya, she has not worked for 3 years. Dia belum bekerja selama 3 tahun. Sedangkan untuk bentuk interrogatifnya, kita bilang, has she worked for 3 years? Apakah dia sudah bekerja selama 3 tahun? Kalau tadi sudah pembahasannya, sekarang mari kita mencoba contoh soalnya. Perhatikan perintahnya itu change the sentence to simple past tense. Ubahlah kalimat berikut menjadi bentuk simple past tense. Kalimatnya adalah we write a letter yesterday. Ada keterangan waktu yesterday menunjukkan bahwa kita harus menggunakan simple past tense. Berarti kata write, menulis, harus kita ubah ke bentuk kedua yaitu wrote. Jadi we wrote a letter yesterday. Kami menulis sebuah surat kemarin. Contoh yang kedua, perintahnya adalah change the sentence to present perfect tense. Ubahlah kalimat berikut menggunakan present perfect tense. Kalimatnya adalah we write a letter since 2010. Ada keterangan waktu since 2010, sejak tahun 2010. Ada kata since di situ, berarti kita menggunakan present perfect tense. Jadi kata write itu kata kerja pertamanya, kita ubah menjadi kata kerja ketiga. Kata kerja ketiganya adalah written. Kalimatnya berubah menjadi we have written a letter since 2010. Kami sudah menulis surat sejak tahun 2010. Well, that is all for today. I hope you can understand better. Don't forget to do your assignment on Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.